Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Al-Baghawi dalam kitab Al-Ma'alim, dahulu di masa Bani Israel ada seorang saleh mempunyai anak kecil dan memiliki anak lembu. Maka anak lembu itu dibawanya ke hutan dan berdoa, "Ya Allah, saya titipkan lembu ini kepadamu untuk putraku hingga besar." Kemudian orang itu meninggal dan lembu itu hidup sendiri dalam hutan tanpa penggembala. Bahkan bila melihat orang, lembu itu segera lari atau seakan-akan menjadi liar. Dan ketika anak itu telah dewasa, ia sangat taat atau bakti kepada ibunya, sehingga ia membagi waktu malam 3 bagian, sepertiga untuk sembahyang dan sepertiga untuk tidur, dan sepertiga lagi untuk menjaga ibunya. Dan bila pagi hari ia pergi mencari kayu, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual, dan hasilnya juga dibagi 3, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk makan, dan sepertiga diberikan kepada ibunya. Maka pada suatu hari ibunya berkata, "Ayahmu telah mewariskan untukmu seekor lembu yang dititipkan pada Allah di hutan. Maka pergilah engkau ke sana dan berdoalah pada Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Semoga mengembalikannya kepadamu." Dan tanda lembu itu berwarna kuning berkilauan, kulitnya bagaikan emas, terutama jika terkena sinar matahari. Maka pergilah pemuda itu ke hutan, dan ketika melihat lembu sedang makan rumput, ia berdoa, "Aku panggil engkau demi Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, segeralah datang kemari." Maka larilah lembu itu sehingga tegak berdiri di depannya. Maka dipegang leher lembu itu untuk dituntun pulang. Tiba-tiba lembu itu berkata kepadanya, "Wahai pemuda yang taat pada ibunya, naiklah di atas punggungku untuk meringankan padamu." Jawab pemuda, "Ibuku tidak menyuruh demikian, tetapi ia berpesan pegang lehernya." Maka berkata lembu itu, "Demi Tuhannya Bani Israel, andaikan kamu akan mengendaraiku, tentu tidak dapat, maka berjalanlah." Hai pemuda, sekiranya Anda perintahkan pada bukit untuk berpindah, pasti akan pindah semua itu karena taat dan baktimu pada ibumu. Lalu dibawanya lembu itu kepada ibunya. Maka berkatalah ibunya, "Hai anakku, engkau miskin tidak berharta, dan berat bagimu mencari kayu di waktu siang dan bangun malam. Karena itu lebih baik kamu jual lembu ini." Pemuda itu bertanya, "Berapakah harus aku jual?" Jawab ibunya, 3 dinar. "Dan jangan dijual sebelum musyawarah padaku." Pada waktu itu memang harga lembu 3 dinar. Maka ketika dibawa lembu itu ke pasar, tiba-tiba Allah mengutus malaikat untuk menguji pemuda itu sampai di mana taatnya pada ibunya. Juga Allah memperlihatkan kebesarannya terhadap makhluk. Maka datanglah malaikat pada pemuda itu dan bertanya, "Berapa Anda akan menjual lembu ini?" Jawab pemuda itu, 3 dinar dengan rela ibuku." Malaikat tersebut berkata, "Saya ambil dengan 6 dinar, dengan syarat tanpa memberitahu pada ibumu." Jawab pemuda tersebut, "Andaikan Anda memberi padaku seberat lembu ini uang emas, maka tidak aku terima bila tanpa ridho ibuku." Maka ia pulang memberitahu pada ibunya. Maka ibunya berkata, "Kini Anda boleh menjualnya 6 dinar dengan ridhoku." Maka kembali ke pasar dan berkata pada malaikat itu, "Ibu ridho bila 6 dinar, dan tolong jangan dikurangi dari 6 dinar itu." Jawab malaikat tersebut, "Kini akan saya bayar padamu 12 dinar dengan syarat jangan memberitahu pada ibumu." Maka ia kembali kepada ibunya memberitahukan keadaan itu. Lalu ibunya berkata, "Itu yang datang kepadamu seorang malaikat yang akan mengujimu. Maka bila ia datang kembali, tanyakan padanya, apakah boleh dijual lembu ini atau tidak?" Dan ketika ditanyakan hal itu, dijawab oleh malaikat, "Pulanglah Anda dan katakan pada ibumu, pertahankan dahulu lembu ini, sebab Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membeli lembu ini karena kejadian pembunuhan di kalangan Bani Israel. Maka bila dia datang akan membeli lembu ini,
maka jangan dijual kecuali jika ditimbang beratnya lembu dengan emas. Maka ditahanlah lembu itu, sehingga terjadilah perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih lembu. Dan ketika dicari lembu yang memenuhi syarat, maka tidak ada lain kecuali lembu itu. Maka mereka terpaksa membayarnya seberat badan lembu itu dengan uang dinar, sebagai karunia rahmat Allah karena taat dan baktinya pemuda itu terhadap ibunya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.